Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang siklus air. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat menjelaskan siklus air dan manfaat air bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kalian tahu tidak apa itu siklus air? Ya, siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Ini yang menyebabkan air di bumi tetap ada. Meskipun begitu, kita tidak boleh boros. Kita harus tetap hemat dalam menggunakan air. Siklus air diawali dengan proses evaporasi, yaitu penguapan semua air laut, air sungai, dan air danau atau semua air yang ada di bumi karena pemanasan dari sinar matahari. Semua air tersebut akan berubah menjadi awan. Selanjutnya transpirasi, yaitu lenyapnya uap air yang ada di permukaan daun tumbuhan melalui proses biokimia dan non-kimia. Ini hampir sama seperti evaporasi. Yang ketiga, kondensasi, yaitu perubahan benda gas menjadi cair atau yang sering kita sebut dengan pengembunan. Kondensasi terjadi jika uap air di udara melalui permukaan yang lebih dingin dari titik embun air. Selanjutnya, presipitasi, yaitu jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair, yaitu hujan, maupun padat, yaitu salju. Semua air yang jatuh ke bumi, ada yang mengalir di permukaan, ini disebut air permukaan. Ada pula yang meresap ke dalam tanah, ini disebut air tanah. Air tanah tersebut akan menjadi cadangan air bagi makhluk hidup yang ada di bumi, karena air tadi akan keluar menjadi mata air lalu mengalir ke sungai. Sungai nanti akan mengalir ke laut. Laut akan menguap menjadi awan, begitu seterusnya. Lalu, apa manfaat air bagi makhluk hidup? Pertama, bagi manusia, air digunakan untuk minum, olahraga, seperti selancar, mandi, irigasi atau pengairan sawah, sebagai sarana transportasi, memelihara ikan, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Di Jawa Timur ada PLTA Karangkates, dan mencuci. Dari slide tadi, adakah manfaat air yang belum disebutkan? Ayo, jika kalian tahu, sebutkan satu persatu. Selain bagi manusia, air juga bermanfaat bagi hewan, di antaranya untuk minum. Semua hewan butuh air untuk minum, untuk mendinginkan suhu tubuh atau mandi, terutama bagi hewan yang berdarah panas seperti kerbau. Sebagai habitat, bagi makhluk hidup yang hidup di air, air sangat penting. Manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai habitat. Tumbuhan yang hidup di air, contohnya teratai dan eceng gondok. Kedua, untuk proses fotosintesis. Zat hara dan air dibutuhkan dalam proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan pada tumbuhan. Tadi